Di jangan lemah di saat harus kuat, terjang badai tangan berjabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadila Nugroho yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Dan kebetulan hari ini kita sedang bertepatan dengan Hari Arafah. Yang kita semua tahu kalau misalnya kita berpuasa pada hari ini, kita akan diampuni dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan di hari yang sangat berkah ini kita juga akan membicarakan hal-hal yang sangat penting untuk kedepannya, yaitu peningkatan kualitas pemuda di masa pandemi. Dan kebetulan juga kita sudah kehadiran dua pemateri kita dari santri-santri kelas 12 Albina Islamic Boarding School yang sudah rela hadir walaupun sedang berpuasa. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan, nama saya Hafiz Risinandana dari kelas 12 SMA IT Albina. Bismillah, saya perkenalkan diri saya, nama saya Ali Zulhasmi dari kelas 12B SMA IT Albina. Oh, jadi Kak Ali ini udah kelas 12 ya? Iya. Nah, ini udah punya rancangan untuk pengen masuk universitas mana mungkin gitu? Oh, kalau saya sih rencananya insya Allah ya, mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Saya ingin masuk ke Fakultas Teknik Industri ITB, Institut Teknologi Bandung. Insya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Nah, ini kan tadi saya udah bilang ya, tema kita kali ini peningkatan kualitas pemuda di masa pandemi. Nah, sebenarnya nih tema ini penting gak sih? Kenapa kita harus ngebahas tema ini? Mungkin dari Kak Hafiz, kenapa kita harus ngebahas tema ini? Bismillah. Kalau menurut saya ya pribadi, tema ini itu sangat penting. Karena kita adalah pemuda, yang dikatakan pemuda. Dan pemuda itu adalah bentengnya umat Islam, temboknya umat Islam. Sebagaimana Rasulullah berkata seperti itu ya. Rasulullah bilang kalau pemuda itu adalah benteng dari umat Islam. Maka dari itu, sebagai benteng dari umat Islam, kita harus selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita, untuk memperbaiki diri kita, untuk mengasah kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri kita. Jadi menurut saya ini penting banget untuk dibicarakan, untuk dibahas. Karena pemuda juga sebagai penggerak suatu bangsa. Ya, Iya, jadi iya penonton ya. Jadi kita emang udah tahu lah, kita semua udah tahu kalau misalnya suatu bangsa akan maju tergantung dari pemudanya kan ya. Nah, jadi memang sangat penting gitu materi kali ini gitu ya. Mungkin kalau dari Kak Ali gimana nih? Kalau dari saya setuju sama Hafiz. Apalagi dulu pendiri bangsa kita, Insinyur Soekarno, itu pernah ngomong bahwa beri aku 10 pemuda bahwa maka aku akan guncangkan dunia. Itu udah menggambarkan banget gimana kekuatan sejati pemuda yang secara kekuatan, secara kesehatan, kepintaran masih di masa kejayaannya, di masa puncak-puncaknya. Dan juga peningkatan kualitas pemuda ini sangat berpengaruh, apalagi di masa yang akan datang akan diprediksi bahwa akan terjadi namanya bonus demografi. Oh, mungkin boleh dijelaskan apa itu yang dimaksud bonus demografi tadi? Kalau bonus demografi, yang saya baca dari buku dan dari internet ya, itu tuh artinya bahwa sebuah masalah yang penting sebenarnya, bahwa separuh penduduk Indonesia, bahkan lebih dari separuh penduduk Indonesia berada di usia angkatan kerja. Jadi untuk kita bersaing, untuk kita mendapatkan pekerjaan yang bagus, kita harus bersaing dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita, sebangsa kita. Makanya kalau ingin menang dan ingin mendapatkan, ya maka kita harus meningkatkan kualitas diri kita dulu. Jadi tentunya ya kita akan tadi diprediksi akan ada
bonus demografi ya di tahun berapa tadi? Yang saya baca tuh tahun 2030, tapi ada juga yang bilang tahun 2045. Oh, jadi ada beberapa kemungkinan ya, sekitar tahun segitulah ya. Nah, artinya kan di situ akan ada banyak perang ya, akan banyak bukan perang, persaingan yang sangat ketat gitu kan. Nah, kira-kira apa nih kiat-kiat kita untuk menghadapi persaingan itu, untuk meningkatkan kualitas kita agar kita bisa menghadapi persaingan yang sangat keras itu, mungkin dari Kak Ali juga. Kalau dari saya ya saya kan tadi di awal-awal sudah perkenalkan diri bahwa saya adalah seorang pelajar kelas 12 SMA IT Albina. Ya, kiat saya yang pertama tentu belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan keras, mempelajari semua ilmu, nggak hanya ilmu yang ada di kelas, ilmu kehidupan juga, ilmu olahraga, ilmu kesenian, ilmu tentang bisnis, bahkan tentang ilmu agama jika ada pengajian. Itu juga saya ini untuk membentuk diri yang bagus, maka kita juga harus memberi asupan, memberi gizi yang bagus juga ke dalam diri kita. Dan juga bagi kedua tuh mendisiplinkan waktu. Itu tuh ciri-ciri orang sukses, mendisiplinkan waktu itu. Jadi kita harus pandai menghabiskan waktu, menjaga waktu, merencanakan waktu yang akan di masa mendatang. Karena bagi sebagian orang di luar sana, waktu itu ibaratkan emas. Emas itu logam paling berharga. Itu disamakan dengan waktu. Makanya itu kita harus menjaga waktu, mendisiplinkan waktu, menghabiskan waktu dengan baik, jangan sampai waktu kita terlewati dengan sia-sia, tidak bermanfaat, tidak berguna. Jadi ya begitulah. Iya, paham. Jadi kita harus giat belajarnya, harus giat soft skill-nya juga harus kita kuasai. Terus sama juga kita harus menghargai waktu sebaik mungkin ya, kita optimalkan waktu kita gitu ya. Nah, terus kalau misalnya dari Kak Hafiz nih, mungkin ada kiat-kiat apa nih biar kita untuk menghadapi persaingan nanti? Ya, yang pertama dan yang paling utama adalah kita itu harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa bantuan Allah, kita itu bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Kita itu harus bertawakal. Setelah bertawakal kita berikhtiar, kita berusaha sebisa kita. Dan jangan lupa kita harus terus berdoa. Karena usaha tanpa doa itu sombong, dan doa tanpa usaha itu bohong. Jadi kita mantap. harus bertawakal dan belajar, bekerja keras, bekerja cerdas gitu, buat membentuk diri kita yang berkualitas, menjadikan diri kita sangat berkualitas, biar kita dibutuhkan oleh masyarakat, biar kita bisa membantu orang-orang gitu. Orang-orang kan banyak orang-orang yang kurang pendidikannya, biar kita bisa bantu. Kalau kitanya juga bodoh, kita nggak bisa ngajarin orang bodoh, tapi kita harus menjadi pinter, kita harus menjadi cerdas, biar kita bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Gitu. Itu ya. Jadi itu salah satu yang harus kita lakukan agar diri kita berkualitas. Ya, betul. Usaha boleh, tapi kita harus tetap tawakal, harus tetap berdoa. Itu bukan hal yang bisa kita lupakan, karena itu satu kesatuan gitu ya. Betul. Nah, terus nih, kan sekarang kemarin tuh Albina memutuskan untuk mengembalikan santrinya lagi yang kemarin di rumah. Sekarang kita udah kembali lagi nih di Albina nih, dengan masa pandemi yang masih bergejolak gitu kan. Nah, kan tapi walaupun kita sudah kembali, tentu banyak protokol-protokol yang harus dijalankan. Makanya kita kenal juga ada istilah New Albina ya. Nah, New Albina kan tentu dengan ada banyak peraturan-peraturan yang sebelumnya nggak ada. Sekarang kita tidak boleh main futsal, kita nggak boleh berkerumun, yang biasa kita kumpul kelompok gitu kan ya. Nah, itu kan jadi semakin terbatas. Kira-kira nih menurut Kak Ali sama Kak Hafiz nih, New Albina ini sangat mendukung kita nggak sih untuk kita jadi pemuda yang berkualitas di masa pandemi kayak gini? Mungkin dari Kak Ali gimana? New Albina ya. New Albina apa jargonnya tuh? New design, new habit, new view, new concept. Yang satunya lagi. Iya. Itu tuh nggak ada. Sebenarnya sih sangat mendukung. Nggak ada kekurangan dari new demikian itu. Semua sangat mendukung semua ini, apalagi saya kelas 12 udah di penghujung akhir tahun, sebentar lagi lulus.
saya tentunya harus belajar dengan giat, tetapi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada di Albina. Tentang new habit, kita tidak boleh berkerumunan, tapi tetap aja kita tetap berkomunikasi ke orang. Kita Iya. kalau nggak tahu apa-apa, kita tetap bisa nanya ke orang. New design, mungkin dengan desain yang dulu-dulu aja dan diganti dengan new design, Oh, kita bisa lebih fresh, biar bisa lebih kreatif otak kita. Dengan new view, otak yang sudah mumet dengan itu aja juga kebuka lah oh iya, rasanya. jadi Juga, lebih rasa baru ya. rasa baru gitu. Sama new konsep, kalau new konsep lah ya itulah saja. Jadi menurut kakak nih terganggu nggak dengan ada banyak peraturan itu? Sebenarnya sih enggak, tapi Albina udah berusaha, tinggal diri kitanya aja yang maunya kayak gimana. Sebenarnya kan saya harus rajin belajar nih, tapi dengan ada protokol itu terbatas. Itu enggak mensurutkan semangat saya, bahkan itu bahkan memotivasi saya untuk terus belajar. Iya. Mengajar ustadznya walaupun harus pakai masker, kadang-kadang nggak kedengeran suaranya. Oh iya. Nggak apa-apa sih. Yang penting masih menuntut ilmu, Iya. masih berusaha dengan keras untuk menggapai mimpi-mimpi saya. Iya. Dan sebenarnya juga kan protokol kesehatan, nggak boleh berkerumun, nggak boleh apa, itu kan terlaksana juga di luar ya. Jadi walaupun kita di Albina malah ada nilai tambahnya ya. Iya. Kita tetap dengan keadaan sehat, protokol terjalankan, tapi kita bisa belajar secara langsung, jadi mungkin lebih paham gitu ya. Iya. Nah, mungkin kalau dari Kak Hafiz gimana? Ya, kalau dari saya betul kata Fadilah ini tadi ya. Iya. Kalau menurut saya sendiri ya, kalau saya belajar di Albina itu saya lebih gampang masuk ke otaknya. Soalnya kan saya langsung tatap muka gitu. Kalau lewat rumah kan pakai video call gitu. Kadang jaringannya bermasalah. Iya, Kalau wifi-nya bermasalah Iya. gitu, nggak bisa connect gitu. Terus kadang suaranya juga nggak jelas, gambarnya burem, Iya. ustadz yang ngejelasinnya tulisannya nggak jelas Iya. gitu. Jadi agak bingung juga. Terus kalau gak ngerti juga bingung pengen nanya ke siapa gitu. Kalau kita di Albina kita bingung, kita bisa nanya ustadznya. Kita nggak tahu pelajaran ini ada ustadznya, kita nggak tahu kimia ada ustadznya sendiri gitu. Jadi masing-masing ustadz punya bidangnya masing-masing dan kita bisa nanya terus gitu, bisa terus ngegali ilmu di Albina gitu. Terus ya walaupun benar tadi kata Ali kadang suaranya nggak jelas gara-gara masker gitu, tapi ya enak-enak aja kalau menurut saya. Olahraga juga ya nggak bisa kayak dulu main bola, main futsal, tapi masih ada pingpong yang jauh-jauhan gitu, Jogging juga badminton, masih jogging bisa. masih bisa ya gitu. Jadi ya menurut saya ini Neo Albina itu bagus daripada belajar di rumah gitu. Kan di rumah juga ada HP kan, jadi dia main Iya, HP terus berat ya. gitu. Iya. Benar-benar. Main belajar malah main HP gitu. Jadi kalau di Albina kan fokus gitu belajar. Apalagi kan saya sama dia kan juga kelas 12 gitu, Iya. harus fokus. Gitu. Oke. Nah, terus tadi kan juga Kak Ali sempat menyinggung nih bonus demografi. Di situ kita akan ada persaingan yang sangat keras. Mungkin salah satu cara menyelesaikannya bertambahnya lapangan kerja kan ya. Nah, yang saya dengar nih, Kak Hafiz nih pengen jadi pengusaha. Betul nggak tuh? Betul. Nah, kira-kira di Albina ini kan kita pesantren nih dengan segala keterbatasan, apalagi sekarang udah pesantren terbatas, sekarang ada protokolnya lagi banyak. Iya. Nah, itu kira-kira mendukung nggak sih untuk kita belajar untuk menjadi pengusaha yang tentu kan kita tahu ya untuk jadi pengusaha banyak ancamannya. Kira-kira mendukung nggak menurut Kak di Albina nih? Kalau menurut anak pribadi ya, Iya. kalau buat belajar usaha bisnis di Albina itu juga bisa mendukung. Soalnya ustadz Albina, guru-guru Albina itu juga banyak yang ada pembisnis online Oh, gitu. iya. Dia kalau kita nanya-nanya ke dia jelasin, ngajarin caranya biar dapat keuntungan, beli barang murah dengan ngejual dengan harga tinggi gitu, cara mempromosikan barang gitu. Terus alumni kita juga banyak yang jadi pembisnis, banyak yang punya usaha gitu. Dan kemarin juga salah satu alumni kita datang ke Albina buat itu live
life skill iya, gitu. lifestyle. Ngajarin kita cara buat jadi pembisnis yang baik, yang benar gitu. Buat cara memulai bisnis kita. Misalkan modal kita dikit tapi kita pengen punya usaha gitu bisa. Ya jadi pembisnis itu bukan tentang dapat uang terus gitu. Kaya itu bukan tentang apa yang kita punya, tapi kaya itu tentang apa yang kita berikan ke orang lain. Jadi ternyata di Albina itu sangat mendukung ya Iya. gitu ya untuk kita, mungkin teman-teman sekalian yang di rumah ada yang mau jadi pembisnis juga seperti Kak Hafiz. Jadi sangat mendukung kok di Albina ini. Terus tadi kan kita udah ngebahas nih, dan ada ancaman apa ke depannya, kita makanya harus meningkatkan kualitas pemuda. Artinya nih pembahasan kita sudah hampir selesai nih, atau kita sekarang sudah mencapai di ujung acara. Nah, ada nggak nih pesan terakhir untuk dari Kak Ali sama Kak Hafiz untuk penonton sekalian di rumah? Mungkin bisa dimulai dari Kak Ali dulu. Kalau dari saya untuk penonton semua, penonton Polda TV, Albina TV, itu sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita dua pedoman bahasanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kita harus tetap mengikuti ajaran yang telah diajarkan Rasulullah kepada kita. Walaupun itu nggak masuk akal lah bahasanya, tetap aja kita harus jalan karena itu perintah dan itu utusan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk para penonton yang masih bingung untuk ngapain, ingin melakukan apa, kalian bisa mengikuti pedoman-pedoman tersebut. Coba dari Kak Hafiz mungkin ada? Ya, buat para penonton Polda TV, Albina TV yang masih pada di karantina di rumah masing-masing, jangan pernah menyerah buat terus berusaha, karena COVID ini itu mengajarkan kita untuk terus berusaha mencari peluang, terus berusaha untuk berpikir kritis. COVID ini mengajarkan kita banyak hal tentang cara menjaga kesehatan, untuk lebih memperhatikan diri kita biar kita gak gampang terkena penyakit, kita sering cuci tangan. Itu COVID mengajarkan kita banyak hal. Ambil positifnya dari COVID ini ya. Terus buat teman-teman saya yang masih pada belajar di rumah, teruslah berusaha. Kalau kalian gak ngerti suatu pelajaran, coba kalian cari di YouTube. YouTube itu banyak manfaatnya, banyak tutorial di situ. Isinya bukan tentang game doang. Di YouTube tuh bukan video-video nggak jelas, tapi banyak video-video bermanfaat di YouTube itu. Ya begitu. Jadi buat teman-teman saya yang masih belajar dari rumah, yang kadang nggak ngerti atau nggak jelas, itu coba kalian cari tutorial di YouTube buat kalian belajar biar kalian bisa lebih ngerti. Nah, nanti kalau misalnya kalian udah balik lagi ke sini, ke sekolah kalian, ke Albina, kalian masih ada yang belum paham, baru kalian bisa lebih jelasnya tanya ke guru kalian, ke ustadz kalian. Mungkin itu aja. Oke, makasih banget nih Kak Ali, Kak Hafiz pesan-pesannya ya. Nah, jadi terima kasih juga nih kepada para penonton sudah menyaksikan acara kami untuk pada hari ini. Dan jangan lemah di saat kita harus kuat. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Terima kasih kepada para penonton. Saya Muhammad Fadlan Nugroho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lemah di saat harus kuat, terjang badai tangan.